fakta bahwa Yesus itu diutus Bapa di surga itu tidak membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Gitu loh. Muhammad itu tetap nabi-nabian, gitu. Jadi walaupun Yesus utusan, Islam itu tidak benar gitu loh. Tetap intinya Islam itu tidak dibenarkan gara-gara Yesus itu utusan. Muhammad itu faktanya tetap di dalam perspektif Yahudi maupun perspektif Kristen itu seorang nabi palsu. Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat luar biasa antara Edis TV Apologet Kristen Indonesia bersama dengan Pak Ustadz. Di mana di dalam diskusi ini Edis TV berterus terang dan mengemukakan fakta-fakta yang kadang sulit diterima oleh Islam. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ustadz Syarif, nyalakan kamera. Bentar. Oke. Ustadz Syarif, kenapa sekarang Anda ini kok wajahnya itu tidak ramah senyum seperti dulu gitu loh? Kenapa Ustadz Syarif? Dulu Anda ini murah senyum. Sekarang, dulu sempat mau ke gereja murah senyum. Sekarang gimana? Kau bukan yang dulu lagi. Di mana candamu? Syarif. Ayo. Gimana Syarif? Aku mau bertanya. Oh, Bang boleh. Edis. Mau tanya. Silakan. Silakan Ustaz Syarif. Pernah Yesus mengatakan di dalam Alkitab ya, ataupun di Bible itu sendiri, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Ada nggak? Kata-kata yang seperti itu nggak ada. Ya, karena Kata-kata yang seperti itu plek begitu nggak ada. berarti Yesus itu utusan. Iya, Yesus itu Kalau- utusan kalau- juga. Ya, seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya, Yesus itu utusan, betul. Utusan dari Bapa di surga, betul. Dia kalau Tuhan, apakah dia punya kuasa? Punya kehendak? Iya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, itu kata Yesus. Gimana kalau dengan Yohanes 5 ayat 30? Apa itu? Bang Edis. Silakan dibacakan. Oke. Ayat 30. Silakan dibacakan. Nah, di sini tertulis Bang Edis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau apa yang dia lakukan itu menurut kehendaknya dia sendiri. Maksudnya di situ adalah Yesus itu tidak melakukan kehendaknya dia sendiri. Dia tidak berbuat apa-apa kalau dari dirinya sendiri. Makanya dia melakukan apa yang diutus oleh Bapaknya, apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, seperti itu. Sekarang perihal di Matius 4 ayat 8 sampai ayat 10. Apa itu? Ini kan perihal Yesus itu dicobai sama iblis, diuji sama iblis. Apakah layak sebagai Tuhan kok diuji gitu, Bang Edis? Kenapa tidak layak? Nah, saya bacakan ya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. 4 sampai 10. Bentar. Di Matius berapa tadi ya? Di Matius 8 ayat 4 sampai 10, di sini tertulis begini Bang Edis.
Nah, dulu mana ya? Kok begini? Kita kasih muslim bertanya dulu. Nggak apa-apa, silakan. Ayo, bertanya dulu muslim. Ayo, silakan. Ya intinya Yesus itu diuji dengan tiga kejadian. Nah, pertama oleh iblis itu kan disuruh membuat batu-batu jadi roti, Betul. ya. Namun tidak berhasil, ya. Kemudian percobaan yang kedua menyuruh kepada Yesus itu untuk menjatuhkan dirinya dari atas Hubungan. bait Allah kan. Namun tidak berhasil juga. Terakhir, iblis ini kan membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menawarkan untuk diberikan kepada Yesus semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya. Asalkan Yesus mau sujud menyembah kepadanya. Betul nggak Bang Edis? Betul. Nah, pada percobaan yang ketiga inilah Yesus menghardik iblis. Betul. Tersebut seraya berkata, "Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Betul. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Betul. Saya memahami daripada ayat ini Bang Edis, pertama, Aduh, ini iblis Syarif itu Ubaidillah tahu. ini baca Google. Ini, Syarif. Bang Edis. Sebentar, Syarif. Bentar. Saya itu sebenarnya sangat merindukan Ustadz Syarif itu punya pertanyaan yang berasal dari Ustadz Syarif sendiri. Kalau misalnya pertanyaannya dari orang, saya khawatir Ustadz Syarif itu tidak paham dengan apa yang ditanyakan orang atau apa yang diargumentasikan orang tersebut. Makanya saya berharap Ustadz Syarif memiliki pertanyaan yang berasal dari diri sendiri. Jangan pertanyaannya baca di Google. Gitu. Tapi gini Ustadz Syarif, saya menangkap kok gini. Umat muslim berusaha untuk membangun satu argumen bahwa Yesus itu adalah utusan. Utusan dari Bapa di sorga. Dan orang Kristen tidak membantah itu Ustadz Syarif. Sama sekali orang Kristen itu tidak membantah bahwa Yesus itu diutus Bapa di sorga. Ustaz Syarif lihat sini dong, jangan lihat layar. Lihat saya. Aku lihat. Ustaz Syarif kan ingin lihat. semua argumen itu dari A sampai Z adalah intinya Yesus itu utusan, betul? Ya. Nah, dan orang Kristen nggak membantah itu. Yesus memang utusan. Yesus itu diutus Bapa di surga. Nah, masalahnya begini. Fakta bahwa Yesus itu diutus Bapa di surga itu tidak membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Gitu loh. Muhammad itu tetap nabi-nabian, gitu. Jadi walaupun Yesus utusan, Islam itu tidak benar gitu loh. Tetap intinya Islam itu tidak dibenarkan gara-gara Yesus itu utusan. Muhammad itu faktanya tetap di dalam perspektif Yahudi maupun perspektif Kristen itu seorang nabi palsu. Si Syarif nggak lihat sini. Ustaz Syarif, coba lihat sini Ustaz Syarif. Gini, kita ngobrol lah, jangan liatin itu loh. Gini, coba kita yang ngobrol, jangan saya ngobrol dengan orang lain. Saya ngobrol dengan Ustaz Syarif saja. Gini, begini. Sedikit. Kan sudah saya akui bahwa Yesus itu utusan, betul? Dan semua orang Kristen memang mengakui itu. Oke? Sekarang gini. Begini. Muhammad itu diutus oleh yang mengutus Yesus nggak? Ya, karena Allah itu bukan manusia. Itu tertulis, Bang Edis, di bilangan 23. Sebentar, Ustaz Syarif. Apakah Muhammad itu diutus oleh Bapa yang mengutus Yesus? Ya Tuhan alam semesta. Bapa di sorga. Maksudnya, Bang Edis, Sebentar. Bang Edis, begini. Apakah Muhammad diutus oleh Bapa di sorga? Beda. Nah, iya. Muhammad itu, sebentar. Muhammad itu tidak diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub.
Gini Bang Edis, coba dibilang Muhammad itu mengaku utusan dari Tuhan sesembahannya pagan Quraisy yang namanya Allah. Sekarang begini Bang Edis, Al-Quran datang itu pasti mengkoreksi kitab yang sebelumnya. Tidak mungkin Apa yang sekarang, dikoreksi? Contoh, yang dikoreksi apa? sekarang begini Bang Edis, tidak mungkin yang dulu itu mengkoreksi yang baru. Di mana-mana Tidak yang baru mungkin pasti yang dulu mengkoreksi yang dulu. lalu. Oke. Tidak mungkin yang lebih dahulu mengkoreksi yang terkemudian gitu ya? Ya, Oke. Kalau uang palsu sama uang asli duluan mana datangnya? bukan masalah uang palsu uang asli, intinya uang yang Begini, oke lah, gini aja, biar kita nggak teori. Gini, Ustadz Syarif, biar kita nggak teori, gini. Kalau misalnya Al-Quran itu mengkoreksi kitab-kitab terdahulu, yang dikoreksi itu yang bagian mana coba? ya perihal sekarang begini Bang Edis. Ah, kan bingung kan? Sebentar dulu Ustadz Syarif, sabar pelan-pelan. Kita pengen nih, kita ini ngobrolnya nggak jadi omong kosong gitu loh. Yang dikoreksi itu apa? Coba sebutkan. Apa yang dikoreksi? Ya misal, kisah, riwayat para nabi. Misalnya, contohnya. Oh, kisahnya Adam. Kenapa Kisahnya ada itu? Nuh. Iya, nggak bukan gitu. Kasih contoh. Kasih contoh. Coba. Nah, sekarang begini aja. Kisahnya Yesus dengan Isa. Di Bible, Yesus itu kan lahir di kandang domba, di palungan. Betul nggak Bang Edis? Nah, tapi kalau di Al-Quran, itu kan Isa, putra Maryam, lahir di bawah pohon korma. Jadi dari sini pun sudah jelas. Berbeda. Oh, Cuma tetap mengoreksi begitu. saya menganggap itu satu tokoh yang sama, tapi versinya aja, kisahnya yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Jadi kalau di dalam Bible, Yesus itu disalibkan ya. Kemudian wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan itu semua. Ya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran datang nih dari Arab. Ya kan? Al-Quran datang dari Arab, tidak dari tempat kejadian, jauh juga rentang waktunya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya diganti oleh Allah jadi Yesus gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kalau di gimana? Al-Quran dijelaskan itu subihalahum. Jadi ada yang diserupakan di situ. Iya, berarti ada orang lain yang diserupakan wajahnya jadi wajahnya Yesus. Kalau di dalam tafsir para ulama itu dijelaskan, misal riwayat Ibnu Abbas itu muridnya yang paling muda. Iya, artinya namanya ada orang lain. Artinya ada orang lain yang bukan Yesus, lalu mukanya diganti jadi muka Yesus gitu. Ya seperti itu. Nah, berarti Allah zolim dong. Enggak. Lalu kenapa dia mengganti muka orang? Karena dari ke-12 murid Yesus itu ada yang berkhianat. Di mana ayatnya dalam Quran? Ya kalau di Al-Quran nggak ada. Katanya tadi mengkoreksi, dia mengkoreksi Al-Quran. Gini, Tapi kan Ustaz Syarif, gini loh, Bible- begini Ustaz Syarif. Ya. Tadi Anda katakan Al-Quran itu mengkoreksi, betul? Betul. Terus yang barusan mengkoreksi Al-Quran atau Al-Congor? Kalau ditafsir Ibnu Katsir, kalau Tafsir nggak itu salah Al-Quran jelas. bukan? Itu penjelasan Al-Quran daripada berarti Al-Quran. nggak dipakai untuk menjelaskan. Dipakai. Bang Terus Edi, di cuma mana untuk ayatnya bahwa itu muridnya untuk Isa? memahami ayat per ayatnya itu supaya umat Sebentar, tidak begini loh tersesat, Ustaz Syarif. maka ada ulama. Ada nggak narasi di dalam Tafsirnya. Al-Quran bahwa murid-murid Isa itu berkhianat? Ada nggak? Kalau di Al-Quran tidak ada, cuma Terus kenapa Ibnu Anda Katsir tambah-tambahi? Ya, Ibnu Katsir mengatakan dia mendengar Kitabnya daripada orang ini Ibnu Katsir kok. orang Jadi kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran, Ibnu Katsir. Al-Quran nggak berdaya.
Ini Bang Edis nih. Sebentar, Ustaz Syarif. Mana lebih unggul, Ibnu Katsir apa Al-Quran? Ibnu Katsir itu cuma menjelaskan. Dari mana Ibnu Katsir dapat bahwa murid Isa berkhianat? Ya intinya kan Katanya hasil. kitab menyempurnakan. Kitab mau mengoreksi, kitab menyempurnakan. Ternyata yang menyempurnakan Ibnu Katsir kok. Ini gimana? Al-Quran itu Saya bukan rindu begini, Ustaz Syarif. Saya itu sangat merindukan orang Islam itu memperdaya gunakan Al-Quran. Tapi yang orang Islam pakai itu kitab Ibnu Katsir, kitab ulama, kitab karangan ini, kitab karangan itu. Di Quran Karena begini, mana Bang. ada murid Isa berkhianat tuh? Di Quran mana? Bentar Bang Edis. Ini maksudnya kan begini, kok di bilangan 23 ayat 19 ada tertulis begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan Jadi udah tidak lompat lagi nih. menepatinya. Jadi udah lompat lagi. Jadi begini Bang Edis, Allah itu bukan manusia. Jadi udah lompat Menurut lagi nih. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Baik. Kita kalau membahas Isa nanti mereka meninggal, oke lah nggak apa-apa. Kita tanggapi lah. Jadi gini, Ustaz Syarif. Kalau membaca Bible itu kita harus mengerti setiap kata itu ditujukan ke siapa. Di situ bilangan itu dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong dan sehingga dia berdusta dan Allah bukanlah anak manusia kalau dia berjanji tidak ditepati, kan begitu ya? Betul? Ya. Nah, kata Allah itu merujuk ke siapa sebenarnya di situ? Ya kalau di Islam itu kepada Tuhan. Jangan di Islam, itu bukan kitab suci orang Islam. Gini loh, saya kasih contoh. Presiden nggak suka yang manis-manis. Itu presiden di situ merujuk ke siapa? Presiden tidak suka yang manis-manis. Kalau misalnya saya bilang gini, presiden tuh nggak suka yang manis-manis. Kata presiden di situ merujuk ke siapa? Ya ke orang yang jadi presiden. Iya. Di situ bisa siapa di situ? Entah apa Jokowi kah atau Prabowo kah atau siapa, kan gitu. Nah, begitu juga di dalam ulangan itu tadi, bilangan itu tadi, Allah bukanlah manusia. Di situ kata Allah itu merujuk kepada Bapa di sorga. Berarti dari ketiga-tiganya, gini Bang Edis, dari ketiga-tiganya kan di iman Kristen itu ada pemahaman iman Tritunggal, betul nggak? Betul. Trinitas. Betul. Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul. Jadi ketiga-tiganya ini bergelar Allah gitu. Iya, Allah itu gelaran. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya itu ilah, sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau dalam bahasa gini, makanya kita ini memang dalam terjemahan ini juga kita jadi kacau bahasa kita. Gini, di dalam Bible Musa itu juga disebut sebagai Allah bagi Firaun. Coba buka Ulangan pasal yang Keluaran pasal yang keempat, coba buka. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran Pasal yang keempat. Coba dibaca. Keluaran pasal yang keempat. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Dan bukan pasal yang keempat, pasal yang keenam coba. Pasal ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan.
Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan Oh, membiarkan sebentar. mereka pergi. Coba ke pasal yang ketujuh. Sorry, teman. Pasal yang ketujuh. Ya, keluaran Pasal yang berapa ketujuh. ini? Pasal yang ketujuh, coba. Keluaran pasal yang ketujuh. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Jadi begini, makanya Bible itu harus dipahami dengan bahasanya Bible sendiri. Jadi Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kata Allah itu di dalam Bible itu sebuah gelaran, Ustadz Syarif. Bahkan iblis itu juga disebut sebagai Allah, Allah bagi dunia ini di dalam Bible. Ilah, kalau bahasa Arabnya itu ilah. Al-Quran pun mengatakan bahwa iblis itu ilahnya dunia ini. Tapi Anda tidak tahu. Sebagai Allah ya. Betul nggak? Tuhan, aku mengangkat engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Iya, begitu. Ya, Bang Edis. Sekian dulu lah. Lah, mau kemana lagi Tur? Gini Ustaz Syarif, gini ya. Anda percaya nggak bahwa ilah di dalam Al-Quran itu juga sebuah gelaran? Oh beda, gak ada Bang Edis, gak ada beda. Bukan gelar kalau di Al-Quran itu. Oh ilah bukan gelar. Nama Tuhan. Oh, karena di surat gitu. Toha ayat 14 itu tertulis Inani anallah la ilaha illa anna fa'budni gitu. Coba Itu buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 coba. Gimana? Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Oke. Ya. Ada kata ilah nggak di situ? Coba dibaca bahasa Arabnya coba. Afaro aitamani takhoda ilahahu hawahu. Nah, ilah itu di situ apa di situ artinya? Tuhan. Tuhan. Tuh kata Tuhan di situ merujuk kemana? Ilah di situ merujuk kemana? Hawahu yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut Al-Quran? Tar dulu Bang. Tar dulu. Aitamani takhoda ilahahu hawahu. Yang artinya itu, tahukah kamu ya Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, berarti hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut ayat Al-Quran? Yaitu keinginan. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu bisa menjadi sebuah ilah enggak? Gimana Bang Edis? Aduh, berat. Ustaz Syarif, menurut Al-Quran, surat Al-Jathiyah nomor 23, hawa nafsu itu bisa nggak dia itu menjadi ilah bagi seseorang atau menjadi Tuhan bagi seseorang? Bisa. Dalam keadaan seperti apa sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhannya? Ya makanya aku jelaskan ya. Jadi maksud surat Al-Jathiyah ayat 23 itu menjelaskan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya. Enggak, jangan boros ke sana lagi. Gini loh. Dalam keadaan seperti apa sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhan bagi seseorang?
Ya karena dia mengikuti kehendaknya. Mengikutinya, terus mengikuti kehendaknya, apalagi dikuasai Makanya oleh orang hawa yang nafsunya itu, betul. nah, betul. Dikendalikan oleh hawa nafsunya itu, betul. Ya. Iya, nah makanya menjadi Iya, tapi seorang begini muslim, juga. sebentar. Shh, shh. Menjadi seorang muslim itu, yang menjadi ilahnya itu haruslah Allah. Jadi, yang mengendalikan Anda itu harus Allah. Yang memerintah Anda itu harus Allah. Yang menguasai, yang kepadanya Anda harus takluk itu harus Allah, betul? Ya, Sehingga Allah betul. menjadi ilah bagimu, betul? Iya. Betul. Nah, sekarang faktanya di lapangan, menjadikan Allah sebagai ilah itu nggak bisa tanpa menjadikan Muhammad juga jadi ilahmu. Oke, sekarang. Baik, sekarang. Siapakah yang harus kamu taat kepadanya? Kepada Allah saja atau kepada Allah dan Muhammad? Ya, taat kepada Allah Kepada Muhammad nggak perlu melalui taat. yang melalui penyampaiannya Rasulullah. Iya, artinya kamu taat kepada Muhammad juga, betul? Ya, Iya. mentaati. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan atau wakilnya dari Allah itu, betul? Iya, tapi kan Rasulullah itu bukan Tuhan, Bang Edis. Iya, bukan Tuhan, maksudnya Dia itu bukan cuma si utusan. Allah itu dia, tapi status dia itu juga ilah. Ini memang sulit benar Oh, ngomong. enggak. Begini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ustaz Syarif, ada nggak orang yang mengilahkan iblis? Kalau dikuasai iblis ada. Iya, berarti dia mengilahkan iblis nggak itu namanya? Secara tidak sadar, iya, dia mengilahkan iblis. Ah, mengilahkan iblis. Kenapa dia disebut mengilahkan iblis? Karena dia menyerahkan ketaklukan dan ketundukannya kepada sang iblis itu, betul? Ya, Nah, mengikuti. sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan dan kepatuhan kepada Muhammad nggak? Ya, tapi beda konsepnya. Sebentar, jangan ngomong beda dulu, jangan ngomong beda. Sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan, kepatuhan kepada Muhammad nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh ilahmu, Muhammad itu. Ah, ini yang berat nih, nggak nyadar-nyadar. Bukan, Bang Edis. Karena Rasulullah itu cuma nabi dan dia Iya, kalau yang dimaksud Muhammad itu bukan Allah, memang betul Muhammad tuh bukan Allah, tapi status dia itu ilah juga. enggak Sebuah bisa, enggak bisa. otoritas di dalam diri seorang muslim tuh Muhammad berotoritas. Sulit nggak nangkep nih orang. Makanya saya punya gambar bagus nih loh. Ini gambar bagus. Ini jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Nih loh. Begini, lihat Ustaz Syarif nih. Lihat nih. Ustaz Syarif, coba perhatikan Ya. dulu gambar saya ini. Lihat nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim nih? Ustaz Syarif, kalau iblis mengendalikan seseorang, berarti iblis itu menjadi ilahnya orang itu, betul nggak? Dari bawah dulu Ustaz Syarif, ini diajak ngobrol malah yang dibahas apa? Diajak ngobrol malah aja malah HP-nya terus. Oke, silakan yuk. Silakan ya teman-teman sekalian ya. Memang ya pemahaman orang kan memang nggak sama ya. Ada orang yang baru belajar agama, ada orang yang sudah memperdalam agama. Tapi orang-orang yang sudah memperdalam agama Islam itu cenderung mereka itu mengiyakan apa kata saya gitu loh. Mengiyakan. Muhammad itu memang Tuhan begitu. Mereka paham kok itu. Muhammad itu Robnya, cuman berbelit. Oke, kita kasih naik ada Emilina. Siapa ini Emilina ini? Halo Bang Edis, lama tak jumpa. Wow, si Emilina. Ya, silakan Emilina, nyalakan kamera. Ya, kerja apa Bang Edis? Ya, Selalunya silakan. kan saya ya demam apa Bang Edis? Demam.
Ya, Demam mikirin apa demam sampai demam begitu? kejap. Saya pakai tudung dulu, Abang Dis. Silakan. Ya, Ya Emilina, kenapa kamu sampai sekarang masih menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu? Kapan kamu mempensiunkan Muhammad dari di hidupmu? Iya, masih saja Muhammad bertahta di dalam hatimu. Jadi menjadi seorang muslim itu artinya menjadikan Allah dan Muhammad itu yang memerintah hidupmu. Nah, menjadi seorang Kristen, menjadikan Yesus, Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah dalam hidupmu. Intinya itu kok. 13 tahun saya habiskan waktu mempelajari agama Islam dan Kristen. Intinya itu. Menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus sebagai yang memerintah, yang berdaulat di hidupmu. Nah, menjadi Muslim sebaliknya, menjadikan Allah dan Muhammad yang memerintah dalam hidupmu. Makanya orang Muslim tuh kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, karena Muhammad lagi memerintah gitu loh di dalam hidupnya. Silakan Emilina, nyalakan kamera, yuk. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus berbeda, tetapi satu. ya Bang begitu. Idris. Nah, maksudnya. Ya, Emilina. Gimana? Sudah nangkepkah yang saya maksud, Emilina? Sampai sekarang masih Muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah menjadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini lagi artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya, Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? iya betul. Iya. Abang Idris. Ya, Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? iya. Ya, setuju Abang Idris. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun tahu pensiun? Ya, tahu Abang Idris. Saya Ah. takut saja nanti saya cakap baru Abang Ya. Idris. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa Ya. kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya. Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. Iya. Air kencing onta pun ditenggaknya. Nih, Ya kan itu Abang Idrisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya dorong mungkin buatkan itu obat lah Abang Idris. ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh Iya. begitu, minum tea ya. betul. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Ah, Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. ya, Lalu Anda minum. ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu, Jadi Abang Lina. Idrisnya, yang Abang Idrisnya di sini live-nya Abang Idris, ya ada selalu ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Ya, Banyak. Abang Idrisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak. Tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen, memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini, Lina. Kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika Ya. mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mu'alaf. Oh, mualaf. Ya, ya, paham. Kalau Sekarang waktu Abang dia Idris. sempat mu'alaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. Ya.
Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis. Sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Segampang membalikan telapak tangan. Memang butuh proses. Iya. Makanya Itu yang saya secara sarankan kepada Abang Edis, saya cuman pergi sini naik. Saya cuman bertanya sama Abang Edis ini. apa itu? Silakan. Kenapa Abang Edis itu selalunya cari aja yang orang Muslim, bukannya cari yang lain? Begitu, yang orang agama di sana di luar banyak, Abang Edis. Karena kebetulan yang membicarakan iman kami itu dari pihak Muslim. Muslim. Iya, yang Yang suka-suka. Abang Edis tidak tanggung jawab sekarang ini adalah yang Cina-Cina, ya, yang India, Abang Edis tidak cari. Maksudnya? Ya orang Cina itu kan Abang Edis tidak mau cari. Bagaimana Abang Edis itu cerita dia? Oh, maksudnya kepercayaan-kepercayaan dari ini, dari Yang lokal. Cina-Cina itu, ya Cina-Cina. Yang Cina itu kan Abang Nah, Edis tidak tahu. saya fokuskan kepada yang Muslim begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini ya, Abang Edis. Pokoknya, yang ini komen loh Abang Edis punya ini rekan-rekan yang pengikut Abang Edis ini. Coba Abang Edis- Enggak, maksud dia agama maksud dia, bukan Ya, dia Abang enggak Edis bermaksud juga. rasis, enggak. Gini, maksudnya begini Lina, ya. Ketika kita berbicara tentang agama, kebetulan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyakan Muslim yang membicarakan iman kami Kristen. Makanya saya respon. Saya memberitahukan nih, kalau Anda sebagai Muslim, Anda Muslim itu yang bertahta, yang menguasai hati Anda itu Allah dan Muhammad. Dan kamu sudah setuju dengan itu kan, Lina? Iya, iya. Iya. Muhammad itu adalah Nabi adalah Nabi Muhammad. Iya, maksud saya begini, Lina. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad? Ya kita hormati yang Nabi yang memutuskan oleh Tuhan lah macam tuh. Kalau misalnya Muhammad bertahta di dalam hatimu, pasti kamu mengikuti Muhammad kan? Ya tidak lah sebab saya ikut itu Gimana? ya aku Berarti Muhammad sudah tidak lagi berkuasa dalam hidupmu, tidak lagi memerintah dalam hidupmu. Karena jika Muhammad memerintah dalam hidupmu, kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini loh, saya kasih contoh-contoh ini orang yang Muhammad memerintah di hatinya ini. Minum kencing onta atau yang ini lagi nih, saya kasih contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh di mana Muhammad telah menguasai hati seseorang. Nih, saya kasih lagi contohnya ya. Nih, ini cium-cium batu ini Lina. Ini adalah orang di mana Muhammad itu ada di dalam kepalanya. Sudah menjadi kepala Muhammad dalam diri seseorang. Akhirnya dia berangkat ke Arab nyiumin batu. Cuman orang tidak sadar itu gitu loh Lina. Coba Lina, makanya Lina, yang harus berkuasa, bertahta di dalam hatimu, itu haruslah Edis. Tuhan Yesus, jangan Muhammad. ya makin hari kita bingung kita Gimana Lina ini? Gitu, Lina, ya. Boleh-bolehnya Abang Edis cakap itu kepala botak. Loh, ini adalah contoh orang di mana Muhammad itu sudah mengendalikan hidupnya. Ya Abang Edis selalu ada orang dicakap di Al-Quran ya Abang Edis. Itu kepala botaknya. Jadi begitu Lina, mengenai pertanyaanmu, kenapa saya tidak menginjili yang lain-lain seperti dari agama dari India, begitu tidak. Karena mereka tidak pernah ngomong-ngomongin kami, begitu. Tapi itu pun ya kita beritakan kepada semua orang. Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Injil sudah sampai kemana? Injil sampai kepada setiap negara. Injil sampai ke Jepang, Injil sampai ke Indonesia, Injil sampai ke India, Injil sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Semua dunia. Iya, Injil. sudah sampai. Hmm.
Begitu. Jadi Abang Edis tuh yang selalunya orang kata-kata yang itu Ustadz-Ustadz cakap yang Injil itu dipalsukan bagaimana? Setuju kah Abang Edis atau tidak? Iya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah ada itu Injil dipalsukan. Injil dipalsukan itu adalah kerjaan orang-orang yang ya tukang penebar fitnah seperti itu, Lina. Ya, begitu. Jadi yang Abang Edis sekarang ini, Abang Edis orang banyak berkata-kata di sini. Ya, kita sudah kena murtad. Apa maksud dia Abang Edis? Itu murtad. Begini, makanya saya mau tanya sama Lina. Apa yang membuat Lina sampai sekarang masih menaruh Allah dan Muhammad di hatimu? Saya menaruh Allah itu di hati saya. Abang Edis, mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa? Kenapa ya Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Ya Abang Edis, tengok dulu saya. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak? Abang Edis. Nah, di dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak. Ya, dituliskan itu Bapak ya, Bapak kami. Nggak boleh. Nah, nggak begitu boleh. Itu yang aku pahamkan. Tapi begini. Ya Abang Edis, dengar dulu. Oke, yang orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, dorong mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu Abang Edis. Nah, begitu. Jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapa di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Bukan, Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Abang Edis. Ya pertengahan bumi kita, ya kita bersembah sama dia, begitu. Kita sembah. Nah inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini Lina, selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet, berbelit, muter. Makanya saya bilang gini Lina, saya... hati aku tuh, contohnya, Abang Edis kan dia di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah. Betul kah Abang Edis? Iya. Ya. Jadi kenapa? Bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Quran juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda Lina. Nah, Kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang paham dorang lah bagaimana Abang Edis ini. Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung nggak Abang Edis Kalau saya sih sebegini Lina. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata Allah itu banyak membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Oke, hanya begitu Lina. Yalah, begitu aja lah Bang Edis ya. Abang Baik, terima kasih Lina. Saya turunkan ya. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab. Menciumi batu di sana. Ya itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke.